المسلمين فليتق الله فيهم. تكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به لقد قعدت إليكم وأعدمتموني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah fil mas'alati salisatu wa tis'un at-ta'assubul mamqutu anna ta'assubal insani li ta'ifatihi ala al-haqqi wal batili amrun la budda minhu indahum fa zakara Allah fihi ma zakara. Asy-syarah qala asy-syarihu hafizahullah at-ta'assubul mazmumu huwal istimraru 'alal batil ma'al ilmi bi butulanihi takabburan wa inadan wa nasratan lisyakhsi aw lil qabilati 'ala haqqin aw batilin wa hadza min umuril jahiliyati wa yaqulu sya'iruhum wa ma ana illa min ghaziyati in ghawtu ghawaitu wa in tarsudul ghaziyatu aw shudi ghaziyatu arsudi fa anzalallahu fi zalika ma anzala min qawli ta'ala ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقهم ولو كانوا أعداءكم فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء قال تعالى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى فَلَا تَحْمِلُكَ الْقَرَابَةُ عَلَى أَنَّكَ تَحِيفُ مَعَ قَرِيبِكَ بَلْ إِذَا كَانَ مُخْطِئًا تُغَيِّرُ خَطَأَهُ وَلَا تُتَابِعُهُ عَلَيْهِ بَلْ تُنْصِحُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Ya, masalah yang ke-93 dari masalah-masalah ahlul jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-ta'assubu al-mamqut. Ta'assub, ya, ta'assub yang tercela, fanatik, ya, kesukuan, fanatik kesukuan yang tercela. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, anna ta'assuba al-insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batili amrun la budda minhu indahum. Bahwa ta'assub, fanatik, kesukuan tadi, ya, fanatik seorang pada sukunya, kelompoknya, di atas yang benarkah atau di atas yang salah, ini suatu hal yang mesti harus ada, ya, pada mereka ahlul jahiliyah. Fadzakara Allahu fihi ma dzakar. Maka Allah pun menyebutkan tentang perihal ta'assub mereka yang tercela ini. Ya, ini perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Berkata Syekh Shalih Fauzan, at-ta'assubul mazmum, adapun ta'assub
fanatik yang tercela, yaitu huwal istimraru 'alal batili, ya, yaitu terus mengikuti kebatilan atau terus berada di atas kebatilan, ma'al ilmi bibutlanihi, padahal dia tahu bahwa itu adalah batil, ya, terus membela, mempertahankan, memperjuangkan kebatilan tersebut meskipun dia tahu itu adalah batil, salah, menyimpang, ya, dalam rangka apa? Takabburan wa inadan wa nusratan lisyakhsi aw lil qabilati ala haqqin aw batilin. Tujuannya hanyalah untuk kesombongan saja, ya, pengingkaran, atau hanya untuk membela seorang, ya, atau membela kabilah, baik, ya, yang dia bela tersebut di atas yang hakkah atau di atas yang batil, dan mereka tak melihat ke situ, ya, mereka tidak melihat apakah kabilah yang mereka bela ini, ya, di atas yang hak atau yang batil, ya. Tujuan yang pertama mereka adalah yaitu dalam rangka membela suku, membela kabilah, membela bangsa, ya, membela keluarga, ya, dan lain sebagainya, kelompok, partai, ya, dan hizib-hizib lainnya, atau mungkin menolong organisasinya, menolong yayasannya dan lain sebagainya. Baik, mereka tidak menolong yang hak atau yang batil, ya, bukan karena hak, bukan karena batil, tetapi karena kesukuan. Wa hadza min umuril jahiliyah, ini adalah perkara jahiliyah, ini urusan, ya, ahlul jahiliyah dahulu, ya. Ini ayol ikhwah, ya, secara garis besar apa yang kita katakan, seperti itulah ahlul jahiliyah, ta'assub, fanatik, kesukuan, kelompok, ya. Wa yaqulu sya'iruhum, oleh karenanya penyair mereka berkata, syair jahiliyah dahulu mereka berkata, ya, syair kesukuan ini apa kata mereka? Wa ma ana illa min ghaziyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshudu ghaziyatu urshidi, ya, atau arshudi. Kata beliau, tidaklah saya kecuali bagian dari kaumku, ya, tidaklah saya kecuali bagian dari kaumku, kabilahku. In ghawat ghawaitu, kalau, ya, sukuku menyimpang, aku akan ikut menyimpang, ya. Wa in tarshudu ghaziyatu arshudi, kalau seandainya, ya, kabilahku ini lurus, aku akan lurus, ya, subhanallah. Dan ini apa yang dikatakan oleh Bani Hanifah ketika munculnya nabi palsu dari kalangan mereka, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Apa kata kaum Bani Hanifah ini? Ya, kami tahu bahwa Muhammad itu betul dan Musailamah itu dusta, akan tetapi dustanya Musailamah lebih kami cintai daripada jujurnya Muhammad. Itulah penatik itu, ya, seperti itu ayol ikhwah, membutakan, ya, kesukuan, kebangsaan, ya, bukan keagamaan. Dan kita terus membangun loyalitas kita di atas agama kita, ya, cintaan kita berdasarkan agama kita,
berdasarkan perintah Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kesukuan. Ya. Baik. Fa anzalallahu fi dzalika ma anzal. Maka Allah pun menurunkan sejumlah ayat membatalkan ya prinsip-prinsip jahiliyah ini. Ya, namun kita lihat ayyuhal ikhwah, apakah prinsip jahiliyah ini hilang di masa kita sekarang? Tidak. Ya, enggak hilang. Karena dia terus harus diperangi dengan dakwah terus. Kurang dakwah dan berkaitan dengan masalah itu, dia akan kembali mencuat. Ya. Karena selagi mereka tidak berada di atas Islam, maka perangai mereka tak ada bedanya dengan perangai orang-orang jahiliyah dahulu. Indonesia sebelum datang Islam tak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah dahulu. Tak ada bedanya. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka lakukan, kesukuan mereka, loyalitas mereka dibangun di atas kesukuan, kelompok, daerah dan lain sebagainya. Datang Islam, Islam ini datang menghancurkan semuanya ini. Sebagaimana kemarin kita katakan bahwa itu semuanya hanya tujuannya lita'arafu. Inna khalaqnakum ya syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya hanya apa? Lita'arafu, hanya untuk saling mengenal, tak ada selain daripada itu. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling bertakwa di sisi Allah, ya, atau bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini standar. Ya, loyalitas kita berikan atas dasar agama. Wala kita, bara kita, dasarnya adalah di atas kebenaran. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya, di atas syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, nah ayyuhal ikhwah, Allah pun menurunkan sejumlah ayat. Di antaranya firman-Nya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, Allah katakan jangan sampai membawa kalian kebencian kalian kepada suatu kaum untuk tidak berlaku adil. Ya, ini firman Allah. Ya, berbuat adillah kalian, karena sungguhnya itu lebih mendekatkan kalian kepada takwaan. Ya. Ai la yahmilukum bughdu qaumin, jangan sampai membawa kalian kebencian kalian kepada suatu kaum ala alla ta'dilu fi haqqihim. Ya, jangan sampai membawa kalian untuk tidak menegakkan keadilan, menegakkan hak-hak mereka. Ya, jangan sampai demikian. Jangan sampai kita menzalimi mereka, ya, karena dia musuh kita sebelumnya, atau ada ketidaksukaan kita terhadapnya, terhadap suku tersebut, kabilah tersebut, orang tersebut. Walau kanu a'da'akum, meskipun dia adalah musuh kalian. Yang namanya adil tetap ditegakkan, kebenaran tetap ditegakkan. Salah ya salah, benar harus dikatakan dia benar. Ya, perhatikan Nabi yang mulia SAW, bagaimana dia mengatakan bahwa itu benar meskipun iblis atau syaitan yang mengatakan. Ya, diajarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah bagaimana dia harus terlindung dari apa? Dari syaitan. Baca apa? Ayat kursi. Nabi SAW katakan, ya, dia benar tetapi dia banyak dusta. Artinya ucapan dia itu kepadamu benar, tetapi dia pendusta. Ya, ini bagaimana Nabi SAW membenarkan ucapannya sebatas kebenaran tersebut. Ya, bukan berarti dia syaitan,
berarti semua yang datang darinya tidak ada benarnya. Ya, tidak ayyuhal ikhwah. Perhatikan Nabi yang mulia SAW. Jika dia benar, benar. Salah ya salah. Walaupun musuh. Ya. Fal adlu matlubun ma'al asdiqa wa ma'al a'da. Ya, keadilan itu dituntut untuk ditegakkan. Ya, baik kepada teman ataupun kepada musuh. Jika temannya salah, katakan salah. Jika musuhnya benar, katakan benar. Ya. Qala ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Dan apabila kalian berkata, maka jujurlah, maka adillah kalian di dalam berkata, meskipun kepada kerabat kalian. Apa kata Nabi SAW? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, ini saya akan kupotong tangannya. Kebenaran. Ya, di saat ada seorang wanita ya berzina dari sebuah suku yang terhormat, lalu Nabi SAW ingin menegakkan rajam, ya, karena dia sudah menikah. Ya, datanglah orang suku tersebut untuk tidak ya mengajukan kepada Nabi SAW melalui Zaid bin Harithah, ya, agar Nabi SAW membatalkan untuk tidak ditegakkan ya rajam tersebut, karena dia adalah suku mulia. Ya, datanglah Usamah bin Zaid ya atau Zaid bin Harithah ya kepada Nabi SAW mengajukan hal tersebut. Marah Nabi SAW, ya, merah pada mukanya. Lalu dia katakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini dia mencuri, akan kupotong tangannya. Ya, maknanya ya, nggak bisa ada orang yang dapat membatalkan hukum Allah meskipun mereka mulia. Keadilan tetap ditegakkan, hukum tetap ditegakkan. Ya, meskipun dia dari suku yang mungkin kita bermusuhan darinya, kalau dia benar, tetap ditegakkan kebenaran. Kalau seandainya kesalahan itu datang dari kerabat yang selama ini kita cintai, maka tetap ditegakkan keadilan tersebut kepada mereka. Ya, Nabi SAW katakan ayyuhal ikhwah, bahwa di antara ya tegaknya kiamat, ya, yaitu apa namanya, ya, hukum hanya berlaku kepada siapa? Orang-orang lemah, dan tidak berlaku kepada orang-orang yang kuat, ya, karena keadilan tidak ditegakkan. Kata beliau, fala tahmilukal qarabatu ala annaka tahifu ma'a qaribik. Ya, jangan sampai membawamu ya ya, jangan sampai membuatmu tidak menegakkan keadilan ya kepada kerabatmu, atau berlaku curang kepada kerabatmu, ya, padahal dia merupakan bagian orang yang terdekat denganmu. Bal idza kana mukhtian, bahkan kalau seandainya kerabatmu itu salah, tughayyir khata'ahu, ya, rubah kesalahannya itu, ya, wala tutabi'hu alaihi bal tansahhu, ya, jangan engkau ikuti kesalahannya, atau jangan cari-cari kesalahannya, ya, bahkan beri dia nasihat, ya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah dalam ucapanmu meskipun dia adalah ya kerabatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyuhal ikhwah, ya, atas dasar ini jangan sampai kita menuduh ya organisasi tertentu, kelompok tertentu, ya, atau bagian tertentu hanya disebabkan oleh oknum-oknum yang ada di ya tempat mereka. Contoh apa? Ya, terjadi perkelahian antara dua suku. Sebabnya mungkin bukan karena suku, ya, entah karena tanah,
ya, atau bersenggolan di jalan dan lain sebagainya, terjadilah perkelahian antar suku yang menyebabkan suku satunya terluka atau bahkan mungkin terbunuh. Ya, lalu dendamlah suku yang terbunuh kepada yang membunuh. Bukan hanya menindak orang yang membunuh, tetapi orang sesukunya jika dia jumpa di mana saja dia bunuh. Ya, jadilah perang antar suku, antar sekampung. Ya, subhanallah. Ini kenyataan kita lihat. Kemudian juga ayyuhal ikhwah, jangan sampai seorang menghukum suatu lembaga, ya, atau sebuah kelompok, contoh umpamanya polisi atau TNI atau PNS dan lain sebagainya, hanya disebabkan oleh oknum yang terjadi di situ. Banyak di antara kita kesalahan dilakukan oleh Pak Polisi, oknum, ya, entah ngutip uang di jalan secara zalim, ya, lalu setiap polisi kita tuduh dia melakukan hal demikian, ya, setiap polisi kita tuduh dia curang, kita tuduh dia pengutip uang, kita tuduh dia pemakan uang haram, ya, atau orang yang bekerja di instalasi pemerintah umpamanya yang mungkin, ya, banyak melakukan korupsi, lalu kita tuduh, ya, itu tengok tuh makan uang rakyat. Asal nampak orang PNS lewat disebut makan uang rakyat. Ini enggak jujur, itu enggak adil. Seperti itu, penghukuman seperti itu tidak adil. Ya, sebagaimana ayyuhal ikhwah, kita tak mau dituduh demikian, karena ulah dari sebagian orang yang melakukan kesalahan dari suku kita enggak mau kena dalam permasalahan tersebut. Termasuk di sini juga yang dilakukan oleh sebagian orang, kesalahan orang tertentu itu dituduhkan kepada semua yang mirip dengannya. Contoh, mungkin sebagian saudara kita atau umpamanya ada ustadz kita yang mungkin dia salah di dalam berucap, berkata, ya, pribadi dia, lalu dituduhkan kepada kita yang umpamanya mirip, jenggotnya berjenggot juga, berjubah juga, ya, dituduhkan, tuh lihat kalian tuh begini begitu. Ya, ini sebagian manusia demikian. Demikian juga kita tidak menuduh yaitu yang lain hanya disebabkan oleh oknum yang ada di tempat mereka. Nah, adil di dalam berkata dan adil di dalam menilai. Jika dilakukan oleh orang tertentu, orangnya yang kita salahkan, tidak kelompoknya, tidak yayasannya, tidak sekolahnya, tidak lembaganya, ya, tetapi orangnya. Ya, seperti itu adil di dalam menyikapi, memberikan hukum, menetapkan hukum. Ya, harus tegakkan demikian. Dan itu banyak terjadi ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Ya, sebagaimana kita juga tidak menilai, ya, suatu keluarga melakukan kejahatan, lalu kita benci dengan semua isi keluarga tersebut. Enggak mau menikahkan anak kita dengan anaknya. Kenapa? Karena satu di antara abangnya pembunuh. Nah, bisa demikian. Itu enggak adil. Nah, ini Allah katakan tadi, wala yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum, ya, menghalangi kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu. Ya, adillah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, adillah. Ya, baik. Ya, lihat Nabi SAW, bagaimana perlakuan dia kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam, walaupun bapaknya pembenci Islam. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, jelas dia musuhi Nabi SAW sampai pada penaklukan kota Mekah, dan dia termasuk salah satu yang dicap, dipenggal. Dimanapun kalian jumpai dia, meskipun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah ini, bunuh dia. 10 yang dikatakan oleh Nabi demikian, Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, akan tapi ketika dia masuk Islam, ya, Nabi SAW tidak berlakukan apa yang dia katakan di awal. Ya, justru Nabi SAW menyambutnya.
Datang sahabat yang lain mencelanya karena bapaknya. Nabi SAW katakan jangan cela bapaknya. Ya, artinya bapaknya sudah pada meninggal, dan dia sudah mempertanggungjawabkan amalan dia. Ini anaknya beda dengan bapaknya. Jangan menghukum anaknya karena bapaknya. Jangan menghukum bapaknya karena anaknya. Jangan menghukum satu yang melakukan keburukan kita pukul rata nih keluarga tak baik. Ya, itu tak adil di dalam bersikap ayyuhal ikhwah. Baik. Lalu ya Allah katakan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Wahai orang-orang yang beriman, ya jadilah kalian atau tegakkan oleh kalian ya kebenaran lillah, karena Allah, syuhada bil qist, ya, dan menjadi saksi dengan adil. Ya, dan juga pada ayat yang lain yang mirip ayat tersebut Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum, meskipun atas diri kalian tegakkan kebenaran, tegakkan saksi kesaksian ya dengan adil walaupun atas diri kalian awil walidaini ya wal aqrabin, atau atas kedua orang tua kalian, kerabat kalian, iyakun ghaniyan aw faqiran, kalau seandainya mereka ya atau dia seorang yang kaya atau fakir, fallahu aula bihima, maka Allah lebih mengetahui mereka berdua. Fala tattabi'ul hawa, jangan kalian mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, untuk tidak berbuat adil, wa in talu, kalau seandainya mereka menyimpang, au tu'ridu, atau mereka membelot, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, dua ayat ini memerintahkan kita untuk berlaku adil, bersikap adil, ya, menilai seorang itu dengan keadilan. Ya, jika dia yang melakukan, dia yang kita hukum, tidak yang lain. Wa amma ahlul jahiliyah fa innahum yata'assabuna liqaumihim. Adapun orang jahiliyah ayyuhal ikhwah, ya, maka mereka ta'assub kepada kaum walau kana qaumuhum zalimin, meskipun kaum mereka zalim. Fa amarana Allah jalla wa ala bi mukhalafatihim, maka Allah perintahkan untuk menyelisihi mereka, tidak mengikuti gaya mereka, sikap mereka. Wa an naqula lil haqq walau ala anfusina, ya, berkata kita atas yaitu dengan benar walaupun dalam rangka menghukum diri kita. Kita salah, katakan saya salah. Ya, wa ala aqaribina, dan kepada kerabat kita juga demikian. Kalau mana tahu nanti kita hakim, kita qadhi. Ya, katakan yang hak-hak, yang batil-batil. Ya, wa ala asdiqaina, demikian juga kepada teman-teman kita. Wa ala a'daina, bahkan kepada musuh yang selama ini mungkin memusuhi kita, lalu dia berkasus, ternyata dia betul. Ya, wajib ditegakkan keadilan ayyuhal ikhwah. Ya, kalau keadilan tegak, ya subhanallah, akan hilang kezaliman. Akan tapi apa? Ya, keadilan tidak tegak, agama tidak tegak. Ya, hakim bisa dibayar, jaksa bisa dibayar, ya, hukum bisa dibeli. Faliyadzubillah. Akhirnya dia salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dia yang membunuh, tapi orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Ya, faliyadzubillah. Dia yang salah, tapi orang yang tertuduh. Ya, Allah kata Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman, tolong saudara kalian yang zalim atau yang dizalimi, pelaku kezaliman atau yang dizalimi. Qalu ya Rasulullah, ya, para sahabat berkata, ya Rasul, nansuruhu idza kana mazluman, apakah kita bantu juga jika dia, ya, sahabat menyebutkan, kami bantu karena orang-orang yang terzalimi. Iya. Fa kaifa nansuruhu idza kana zaliman, lalu bagaimana kami membantu orang yang zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namna'uhu aniz zulmi, halangi dia untuk melakukan kezaliman. Ya, halangi dia dari melakukan kezaliman. Ya, fadzalika nasruh, maka itulah membantu mereka. Ya, saudara dia zalim dan dia hakimnya. Ya, bagaimana membantu saudaranya? Masukkan dia dalam penjara. Ya, tegakkan hukum kepada dia. Apa hukum yang layak untuk dia? Penjara, penjarakan.
meskipun kerabat dia, adik dia, dan lain sebagainya. Ayyuhal ikhwah, ya, fanasruhu an namna'ahu minaz zulmi, maka menolongnya adalah menghalangi dia dari kezaliman. Walaysa nusruhu an nusa'idahu 'ala zulm, bukan membantunya, yaitu membantu dia di dalam kezaliman, bukan. Ya, fahadha khuzlan lahu, ini merupakan penghinaan, kehinaan justru. Ya, demikian ayyuhal ikhwah zanallahu wa iyyakum. Masih bersambung pada yang berikutnya, ya, pada masalah yang keempat, ya, 94, masih ada hubungan dengan sebelumnya. Apa dia? Akhzul bari bijarimati ghairihi, menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan disebabkan karena kesalahan orang lain. Ini juga berawal dari apa yang kita katakan tadi, masih sambungan. Baik, saya baca aja Ustaz ya. Anna min dinihim akhdhar rajuli bijarimati ghairih, ya, bahwa di antara agama orang-orang jahiliyah ayyuhal ikhwah, ya, yaitu menghukum seseorang, akhdhar rajul, menghukum seseorang bijarimati ghairihi, karena kesalahan orang lain. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang itu memikul dosa kesalahan orang lain. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa min masailil jahiliyah, di antara masalah-masalah orang-orang jahiliyah, ya, annahum ya'khuzuna ar-rajul ay yu'aqabunahu bisababi jurmi ghairihi, fa anzalallahu ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini maksud kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu bahwasanya mereka ahlul jahiliyah menghukum orang lain, ya, disebabkan karena kesalahan, ya, orang, ya, menghukum, maksudnya menghukum orang yang tak berdosa, ya, dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Maka Allah turunkan pada ayat tadi, ya, dalam surah Al-Isra 15, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak memikul dosa orang lain. Seorang tidak dibebankan, tidak dihukum karena disebabkan dosa orang lain. Kita pikul dosa kita masing-masing, kesalahan kita pikul masing-masing, dan akan kita pertanggungjawabkan dosa masing-masing, perbuatan masing-masing. Kita tidak mempertanggungjawabkan dosa, ya, si fulan, ini dosa kita pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Falladzi lam yahsulu minhu zulmun, orang yang tidak melakukan kezaliman, la yu'akhadz bizulmi ghairihi, tidak dihukum disebabkan kezaliman orang lain, ya, hatta walau kana qaribuhu ibnu ammihi aw walidihi aw waladihi, ya, meskipun kerabatnya, anak pamannya, ya, atau bapaknya sendiri, atau anaknya, ya, siapapun, nggak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. La yajni janin illa ala nafsih, tidak boleh dihukum pelaku kejahatan kecuali pelakunya itu yang dihukum, ya, kecuali dirinya, bukan keluarganya, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan istrinya. Tapi siapa yang dihukum? Ya dianya, dia yang melakukan. Perhatikan Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia membuat, ya, sebuah rencana untuk menahan adiknya Benyamin di Mesir, dia masukkan apa? Benda berharga yang disebut dengan suwa' ke dalam, ya, bekal adiknya tersebut, yang mana pada akhirnya nanti dia tertuduh seorang pencuri. Ya, maka saudara-saudaranya langsung merasa keberatan karena ini adiknya sudah ngambil janji dengan bapaknya bahwa mereka tak akan menyia-nyiakan seperti mereka menyia-nyiakan Yusuf dahulu. Ya, harus dibawa balik. Apa kata mereka? Khus ahadana, ambil kami di antara kami ini, ganti dari dia.
Apa kata Nabi Yusuf? Ya, bagaimana aku menghukum orang yang tidak melakukan salah? Yang salah dia yang dihukum. Abang, adiknya, kakaknya, saudaranya, ayahnya tidak dihukum. Yang dihukum dia yang salah. Ya, demikian. Wala ya'khuzul bari' bi jarimatil mu'tadi, dan tidak boleh dihukum orang yang tidak melakukan kesalahan disebabkan karena kesalahan orang yang zalim, tidak. Fa idza ukhidha ghairul muta'addi, apabila dihukum orang yang tidak melakukan kesalahan bi'udwanil muta'addi, ya, disebabkan karena kesalahan orang-orang yang melakukan kezaliman, fa hadza zulmun wa jawrun, ini jelas kezaliman. Ya, la yukirruhul Islam. Islam tidak membenarkan hal demikian. Ya, seperti yang terjadi di masa kita sekarang, ayyuhal ikhwah. Ya, jika kesalahan itu terjadi dari orang yang terhormat, orang kaya dan lain sebagainya, tinggal dia tuduhkan aja kepada si fulan dan lain sebagainya. Akhirnya yang diciduk siapa? Ya, orang lain, bukan dia. Menutup kesalahannya dia. Ya, banyak kasus seperti itu terkadang. Akhirnya dia bebas, jalan kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa? Bisa disuap, bisa dibayar. Wal'an fi ba'dil bawadi, kata Syekh, sekarang di sebagian daerah pelosok, idza hasal i'tida' min syakhsin, apabila terjadi permusuhan dari seorang, min qabilah, dari suatu qabilah, ya, suatu suku, wa kana hadha syakhsu la waznalah, yang melakukan tindakan kejahatan ini orang yang tidak dianggap, maknanya orang remeh. Ya, la yaktasuna min, mereka tidak menghukum orang ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi minal qabilah, tapi justru yang mereka bunuh itu atau yang mereka lampiaskan dendam mereka kepada orang lain dari qabilah dia, mimman huwa asyrab min, yang lebih mulia dari si pembunuh tadi, wa a'azzu min, ya, lebih mulia, wala ya'khuzuna al-muta'addi, tetapi dia tidak, ya, menghukum orang yang melakukan kesalahan. Wa innama ya'khuzuna syaikhal qabilah, tetapi yang mereka hukum adalah yaitu, ya, tokoh kabilah tersebut, ya, au min man lahu qimah, atau orang yang mempunyai harga di tempat tersebut, maqam fil qabilah. Ya, wa hadza min fi'lil jahiliyah, ini jelas perbuatan orang-orang jahiliyah ayyuhal ikhwah. Seperti kita katakan tadi, ya, seperti terjadi, ya, masalah dengan dua suku, akhirnya tidak berkesudahan, ya. Akhirnya pada akhirnya jumpa dengan suku itu di mana saja berada, dia akan bunuh. Terus nanti suku itu juga akan membunuh setiap suku dari lawannya tersebut, walaupun tidak terlibat, ya, dalam masalah tersebut. Ini tidak boleh, ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Islam adalah agama yang adil. Perhatikan dalam peperangan, Nabi SAW tidak memperbolehkan membunuh siapa? Orang yang tak terlibat perang, meskipun dia tokoh agama tersebut. Ya, dia tokoh agama, tapi dia tak terlibat perang. Tidak pula sebagai pengusul, tidak pula sebagai, ya, pemotivasi. Enggak ada andil dia cuma beribadah saja. Ya, dan dia enggak ikut perang sama sekali. Dia enggak boleh dibunuh. Ahli ibadahnya enggak boleh dibunuh. Ya. Yang dibunuh siapa? Yang terlibat perang. Anak-anak tak boleh dibunuh. Wanita tak boleh dibunuh. Orang tua juga tak boleh dibunuh jika mereka tidak terlibat perang. Tapi di saat mereka terlibat perang, siapa saja bunuh, meskipun wanita. Ya, apabila mereka terlibat perang, membawa senjata dan membahayakan, bunuh. Ya, tapi apabila tidak, tak boleh dilakukan. Cukup yang dibunuh itu yang terlibat perang. Cukup itu saja. Ini keadilan Islam yang tidak ada pada agama selain daripada Islam. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah, al-wajib, kata Syekh, annal jarimah takhtassu bi sahibiha, bahwa kesalahan itu, ya, itu hanya dihukum pelakunya saja. Wa yaqtassu min sahibiha, hadha huwal adl, inilah keadilan, ya, sebagaimana yang Allah katakan, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Ya, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah mereka seperti mereka menyerang kalian. Ya,
Ini kata Allah. Ini hal berkaitan dengan masalah yaitu pertempuran di perang di negeri haram. Ya, bahwa negeri haram tidak boleh melakukan perangan. Tapi apabila mereka menyerang kaum muslimin, ya orang kafir masuk ke negeri haram lalu menyerang kaum muslimin, maka mereka boleh untuk diserang sekedar untuk merontokkan mereka atau mengalahkan mereka, sudah selesai. Dan itu tidak dikatakan ya melecehkan kehormatan negeri haram, tidak. Karena kita diserang, maka boleh diserang walaupun di negeri haram, demikian. Ya. Maknanya apa? Yaitu siapa yang melakukan kezaliman dia yang dihukum. Ya, falhasil anna hadhihi qaidah azimah anna al-jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawal ghairuha. Ya, ini kaidah besar kata beliau, bahwa pelaku kejahatan ya dia dihukum karena melakukan perbuatan tersebut dan tidak boleh merambat kepada yang lainnya. Anaknya tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara karena dia tak salah, istrinya ya, kecuali kalau ada keterlibatan, bapaknya pengedar narkoba, ternyata anaknya juga membela, membantu ya, atau bersekongkol semua, berarti mereka semua salah. Tapi kalau bapaknya saja, bapaknya dimasukkan. Kalau anaknya yang dimasukkan. Ya, atau dibina dan lain sebagainya. Kalau umpamanya dia belum layak untuk menerima ya hukuman, dia dibina dan lain sebagainya. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Ya, simpulan pelajaran kita bahwa agama jahiliyah adalah agama kesukuan, ya, yang mereka pandang adalah suku, bukan kebenaran. Adapun Islam adalah agama kebenaran, yang kita pandang adalah siapa yang berada di atas kebenaran, itu yang kita bela. Siapa yang batil kita benci walaupun orang dekat kita. Ya, demikian wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Ya, akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa